Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penilai. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah, kelas PAI 9. Insya Allah saya akan menayangkan video uji kinerja dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah di kelas 8 SMPN Satap Terpadu 1 Linggarsari. Terima kasih. Selamat menyaksikan dan menilai. Mudah-mudahan materi kami, video kami menjadi manfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar silakan pimpin doa terlebih dahulu, ya, dipimpin oleh KM-nya. Silakan berdoa dalam hati, kita bersama-sama. Silakan pimpin. Berdoa di dalam hati, mulai. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita niat untuk mencari ilmu. Angkat tangannya, kita lafalkan bersama-sama. Angkat tangannya, ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabal ilmi bima nawa bihis salafus sholih. Niat saya mencari ilmu seperti niatnya salafus sholih. Amin. Alhamdulillah anak-anak, kita panjatkan puji dan syukur yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Tidak lupa salawat beserta salam mari kita limpah curahkan ke junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, atba'ut tabi'in, sampai ke kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang hadir acungkan tangan saja ya. Oke, Bapak akan absen. Jenny, oke. Ayatul Nufus, oke. Siti Nahbian, Menti, Dini, Yani, Kaila, Indri, Maharani, Intan, Sri, Pani, Rahma, Ajeng, Abijan, Abidan, Dentriana, Nafis, Emri Pai, Paki, Rizky Akbar. Adek sakit? Ini suratnya ada? Adek sakit ya? Di kelas 8A ini laki-lakinya hanya 6 orang. Ditambah adek sakit, jadi yang hadir 5 orang. Alhamdulillah ya. Sebelum dilanjutkan kegiatan pembelajaran,
Bapak, kita akan bersama-sama melafalkan surat trikul, artinya 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallah ya. Kita lafalkan bersama-sama. Ikuti Bapak atau kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nas dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat yang kedua Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surat yang ketiga Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Materi hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kemarin waktu tahun ajaran 2021-2022 kalian di kelas 7 sudah belajar rukun iman. Kira-kira rukun iman ada berapa semuanya? Ada 6. 1 iman kepada Allah. 2 iman kepada malaikat Allah. 3 iman kepada 3 iman kepada kitab Allah. 4 kepada iman kepada Rasulullah. 5 iman kepada hari kiamat. Yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Materi kita hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Termasuk rukun iman yang keberapa? 3. Rukun iman yang ketiga. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu materi iman kepada hari akhir. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian iman. Artinya iman itu apa? Kemudian menyebutkan kitab-kitab dan rasul yang menerimanya ya. Jadi iman kepada kitab itu Allah mewajibkan 4 kitab saja. Kitab apa saja? Taurat, kemudian Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjutkan dengan kegiatan yang pertama. Bapak akan bentuk kelompok. Kelompok 1 yaitu kitab Zabur, kelompok 2 kelompok 1 kitab Taurat, kelompok 2 kitab Zabur, kelompok 3 kitab Injil, dan yang terakhir kelompok Al-Qur'an. Silakan bangkunya dirapatkan, duduknya sesuai kelompok masing-masing. Ya, sesuai kelompok masing-masing. Silakan dirapatkan. Laki-laki kelompok 4, laki-laki kelompok Al-Qur'an. Silakan. Anak-anak sudah terbagi 4 kelompok. Kelompok
kitab Taurat, kelompok kitab Zabur, kelompok kitab Injil, dan yang terakhir laki-laki ini kelompok kitab Al-Qur'an. Oke, selanjutnya silakan kalian buat 2 pertanyaan di kertas yang sudah disediakan. Silakan baca buku yang sudah ada, buku sumber siswa yang sudah ada, silakan baca dulu. Kemudian buat 2 pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan ke materi yang ini. Silakan. Oke, sudah? Bapak lanjutkan. Bapak akan memaparkan materi beriman kepada kitab-kitab Allah dengan menggunakan PowerPoint atau PPT media PowerPoint. Ya. Tentu yang pertama tadi itu rukun iman yang keberapa? Iman kepada kitab Allah itu? Yang ketiga. Oke, perhatikan. Bahasan kita hari ini yaitu 1 pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kitab-kitab dan rasul penerimanya. Kemudian dalil nakli keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Qur'an. Ya. Jadi materi bahasan kita itu ada 3. 1 pengertian kepada kitab Allah, dan kitab-kitab dan rasul penerimanya. Dari nakli keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Qur'an. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Apa itu pengertian iman kepada kitab Allah? Bisa dibaca? Apa? Kelompok Taurat baca? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang dipilih oleh Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oke, jadi iman kepada kitab Allah itu mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya. Bapak analogikan. Di sini yang sudah pernah membeli handphone baru ada? Cum? Kelompok Jabur? Udah pernah kira? Oke. Di handphone baru itu biasanya ada buku panduan. Nah, sama kitab Allah ini adalah buku panduan untuk umat manusia. Oke. Lanjutkan. Makanya dari itu kita harus mempercayainya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, yaitu kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah atau perintah-perintah Allah. Kemudian isi kitab tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia. Pak? Oke, kita lanjutkan. Dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab Allah. Kitab apa saja? Kitab benar. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Yang terakhir Al-Qur'an. Jadi Allah menurunkan atau kita wajib mengimani kitab Allah yang diturunkan itu ada 4 kitab. Yang pertama yang kedua Zabur. Yang ketiga Injil. Yang terakhir Al-Qur'an. Oke, lanjutkan. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Sesuai firman Allah yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Jadi sekali lagi kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Nabi
tujuan nyanyian dan pujian kepada Allah. Kemudian yang ketiga kitab apa? Kitab Injil. Diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Sebagai apa? Petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Yang terakhir adalah Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jadi pedoman untuk kita semua ya. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Jadi petunjuk. Jadi pedoman. Bagi siapa? Umat manusia. Ya. Umat manusia sampai saat ini, sampai sekarang, sampai ke kita semua ya. Bagaimana kita tahu bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman? Berarti kita harus belajar membacanya, belajar memahaminya, belajar menerjemahkannya ya. Supaya apa isi yang ada di dalam Al-Quran ini kita mengetahui seluruh aturan dalam Al-Quran ini kita harus menjalankannya karena kita termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Oke, jadi Allah menurunkan kitab itu 4. Yang pertama kitab, yang kedua yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Kitab kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Kitab Zabur Daud. Kitab Injil Nabi Isa. Yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan dalil Allah dalam Quran surat An-Nisa, yaitu berkaitan dengan Allah menurunkan kitab-kitab selain Al-Quran. Kita baca bareng-bareng, lafalkan bareng-bareng. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Aminu billahi wa rasulihi. Aminu billahi wa rasulihi. Wal kitabil ladzi nazzala. Wal kitabil ladzi nazzala. Ala rasulihi. Ala rasulihi. Wal kitabil ladzi anzala. Wal kitabil ladzi anzala. Min qablu. Min qablu. Wa may yakfur billahi. Wa may yakfur billahi. Wa malaikatihi. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Wa kutubihi. Wa rusulihi. Wa rusulihi. Wal yaumil akhiri. Wal yaumil akhiri. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Coba yang terakhir kelompok Al-Quran baca artinya bareng-bareng. Dan kepada kitab yang Allah turunkan pada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Berarti Allah menurunkan Al-Quran. Sebelum Al-Quran apa saja kitabnya? Tahu? Kemudian Injil. Nah anak-anak, ini adalah dalil nakli Allah menurunkan kitab-kitab Al-Quran. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Silakan kelompok berapa bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya,
Alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Selanjutnya silakan buat lagi pertanyaannya ditambah 3 ya. Tadi 2, sekarang buat 3 pertanyaan sesuai dengan di buku yang sudah kalian buka. Silakan buat 3 pertanyaan. Bapak beri waktu 4 menit pertanyaannya saja. Oke anak-anak, yang 5 pertanyaan tadi disimpan dulu, nanti tuangkan di kertas, kemudian kamu kumpulkan. Bapak beri 1 kelompok untuk mempresentasikan yang sudah kalian pelajari dari buku sumber dan yang sudah Bapak presentasi di depan. Kelompok mana? Silakan angkat tangan yang berani. Oke, kelompok Nabi Daud ya. Kita bisa silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Nanti persiapkan setiap kelompok 1 pertanyaan saja ya untuk pertanyaan yang sudah kalian buat. Silakan tanyakan kepada kelompok yang akan mempresentasikan. Bapak beri waktu. Silakan 15 menit. Bisa sini. Nah, oke, terus ya. Terus. Oke, silakan Bapak beri waktu untuk mempresentasikan kegiatan hari ini. Silakan, siapa yang mempresentasikan? Sebutkan salam dulu, kemudian sebutkan dari kelompok apa, kita apa, ya. Silakan kemudian presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kitab Jabur. Ya. Ya, silakan. Baca yang keras. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang ke-6. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab dan rasul penerimanya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa terdapat 4 buah kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Ya. Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, Ya. Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, Ya. dan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad Sallallahu SAW. alaihi wasallam. Nah, oke, kemudian Dalil nakli keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Qur'an dari Quran surat An-Nisa ayat 136. oke, surat An-Nisa 130. Nah, oke, silakan buka pertanyaan, lempar pertanyaan. Oke. Nah, yang mau bertanya kelompok berapa? Silakan ajukan tangan. Sebutkan dari kelompok mana? Saya dari kelompok kitab Taurat ingin bertanya, sebutkan 2 pokok ajaran yang ada di kitab Taurat. Oke, pertanyaannya sebutkan 2 pokok yang ada di dalam kitab Taurat. Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan apa? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok kitab Taurat. Yang ke-1 adalah perintah untuk mengenaskan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala. Oke.
Jadi pokok dalam kitab surat Al-Quran, kitab Taurat itu yang pertama perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua perintah untuk larangan menyembah patung dan berhala lain. Oke, paham? Kelompok kitab Taurat. Silakan. Kelompok apa? Lanjutkan kelompok berapa? Kelompok kitab apa? Saya dari kelompok Kitab Munzir ingin bertanya, Kitab Zabur diturunkan pada abad keberapa dan di mana? Oke, pertanyaannya kitab Zabur diturunkan pada abad berapa dan di mana turunnya? Silakan yang bisa menjawab. Kitab Zabur? Kitab Zabur di Pulau Masehi di daerah Yerusalem. Oke, jadi kitab Zabur itu diturunkan pada abad 10 Masehi. Di mana? Di kota Yerusalem. Silakan kelompok mana? Oh, oke, kelompok Al-Quran. Saya dari kelompok Al-Quran mau Bertanya. bertanya, sebutkan dua pokok-pokok ajaran yang ada dalam Al-Quran. Oke, jadi pertanyaannya sebutkan dua pokok-pokok yang ada dalam Al-Quran. Silakan. Saya ingin menjawab dari kelompok tentang Al-Quran. Satu, akidah keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengegaskan Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, akhlak budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Oke. Jadi pokok-pokok dalam Al-Quran itu satu untuk mengesahkan, mengimani bahwa Allah itu ada. Kemudian dengan materi terkait pada pokok dalam Al-Quran itu mengimani kitab-kitab Allah dan Rasulnya. Oke, paham? Oke, kalau paham silakan tutup. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, setelah melakukan diskusi dari mempresentasikan, terima kasih kepada kelompok kitab Zabur. Sekarang Bapak akan merefleksikan atau kita merumuskan bersama-sama, mengulas kembali. Yang pertama itu iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Jadi iman kepada kitab Allah itu kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian kitab apa saja? Yang pertama Allah menurunkan kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa. Dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kita diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian kitab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak, Al-Quran ini adalah pedoman kita semua sebagai umat Islam. Bapak sudah analogikan bahwa ketika kalian membeli handphone baru, di sana tertera buku pedoman. Contoh, di buku pedoman ini handphone tidak boleh terkena air. Ya. Kemudian kamu melanggarnya. Kamu masukkan handphonenya ke dalam air, kira-kira nasib handphone tersebut akan seperti apa? Akan rusak, tidak menyala. Ya. Sama ketika kita hidup di alam dunia, buku pedoman kita itu Al-Quran. Kata Al-Quran, walan taqul lahuma uff, tidak boleh berkata kepada orang tua, durhaka. Kita lakukan. Contoh, Kayla kalau mama belikan pulsa, mama. Kira-kira mama si Kayla akan seperti apa? Akan sedih, menangis, ya, karena Kayla melanggar buku pedoman yaitu Al-Quran. Jadi anak-anakku sekalian, isi dalam Al-Quran itu semua ada untuk kehidupan manusia. Aturan manusia itu tertera dalam Al-Quran, seperti larangan berzina, larangan mabuk-mabukan, kemudian perintah untuk
mencari ilmu, ya semua ada dalam Al-Qur'an. Oke? Paham sampai sini? Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau paham, Bapak akan berikan lembar kerja. Silakan ini isi per kelompok, ya. Kemudian setelah diisi, kalian kumpulkan kembali. Bapak beri waktu 20 menit untuk mengisi lembar kerja. Tulis di sana nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya, kita apa? Ya. Silakan di lembar yang kedua. Di lembar yang ketiga, silakan buka. Bapak beri waktu 20 menit. Silakan buka centang saja, ya. Yang halaman pertama dicentang, checklist. Ini halaman ini, LK pertama. Halaman ketiga berarti buka checklist saja. Nah, kemudian ini menjodohkan. Silakan. Halaman keempat menjodohkan nama kitab dan nama rasul penerimanya. Silakan bagi diisi. Dicentang. Nah, itu menjodohkan, ya. Dicoret juga di sini.
Oke anak-anak, waktunya habis. Hasil kerja lembar kerjanya silakan kumpulkan ke depan. Silakan. Yang sudah mengerjakan silakan kumpulkan ke depan. Oke. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Kalian sudah mengerjakan lembar kerja. Nanti Bapak akan lihat hasilnya dan akan dievaluasi. Oke anak-anak, materi hari ini cukup sekian ya, dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang perbedaan kitab dan suhuf. Apa itu kitab dan apa itu suhuf ya? Dan hikmah beriman kepada kitab Allah untuk minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada perkataan yang kurang dipahami dan kesalahannya milik saya pribadi, kebenarannya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan berdoa, yaitu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan berdoa setelah selesai belajar dalam hati. Silakan. Doa di dalam hati mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.